Halo, perkenalkan saya Monika Komalasari. Saya merupakan mahasiswa S2 Magister of Management dari Universitas Ciputra. Saat ini dalam mata kuliah Entrepreneur Project 1 saya akan mempresentasikan mengenai bisnis model kanvas. Dengan studi kasus adalah Optik Marlin Group. Marlin Group merupakan family business yaitu yang bergerak di bidang retail kacamata, berdiri sejak tahun 1987 dengan membuka gerai pertamanya di Jalan Urip Sumoharjo, Surabaya. Saat ini Optik Marlin telah memiliki 26 cabang yang tersebar di berbagai kota, yaitu Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Mojokerto, Jember, Banyuwangi, Yogyakarta, Bojonegoro, dan Depok. Optik Marlin pun menjadi provider untuk BPJS Kesehatan, PT Semen Indonesia, Nayaka, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Telkom Indonesia. Marlin Group menyediakan frame serta lensa yang berkualitas dan dengan harga yang terjangkau karena memiliki house brand sendiri untuk frame dan lensa. Kita masuk kepada bisnis model kanvas. Bagian pertama adalah front stage. Pada front stage kita mempunyai 4 elemen, yaitu yang pertama adalah value proposition, kedua customer segment, ketiga channel, dan yang keempat adalah customer relationship. Kita akan bahas satu persatu. Yang performance. Optik Marlin menyediakan kacamata berkualitas tinggi dengan bahan yang tahan lama, tidak mudah luntur, ringan, dan pastinya kenyamanan dan performa dari pemakainya adalah prioritas kami. Contohnya adalah frame titanium ini, ringan dan tidak mudah mengelupas karena keringat. Lalu kami juga menyediakan frame yang khusus untuk orang-orang yang beraktivitas seperti olahraga. Lalu yang kedua, customization. Menawarkan opsi personalisasi seperti desain bingkai sesuai dengan bentuk wajah, warna favorit, dan ukiran nama pelanggan pada bingkai atau aksesoris. Contohnya lensa progresif ini dapat ditulis identitas nama di lensa tersebut. Dan juga pada frame rimless, kita dapat mengatur bentuk bingkai yang kita inginkan sesuai dengan wajah kita. Lalu yang ketiga adalah getting the job done, yaitu membantu customer menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dengan menggunakan kacamata dari Optik Marlin. Contohnya adalah yang pertama kacamata baca ini. Ini sangat membantu sekali pada usia 40 ke atas untuk melihat dekat atau untuk membaca. Yang kedua adalah lensa progresif ini membantu untuk orang-orang yang hari-harinya berkegiatan di depan komputer atau sering menggunakan komputer bekerja dengan jarak menengah. Kemudian value proposition selanjutnya yaitu desain. Optik Marlin menyediakan kacamata dengan model yang estetik dan fashionable, sehingga lebih dari sekedar fungsi, kacamata ini pun dapat dijadikan sebagai salah satu pelengkap fashion. Lalu juga menyediakan kacamata dengan brand-brand tertentu sehingga memberikan status sosial kepada pembelinya. Kemudian price. Optik Marlin menawarkan harga yang bersaing, bahkan Marlin Group menyediakan kacamata sesuai dengan kelas BPJS sehingga peserta tidak perlu menambah biaya lagi. Seperti ada kacamata plus lensa dengan harga 165.000, 220.000, dan 330.000 sesuai dengan jatah BPJS-nya. Kemudian yang terakhir adalah risk reduction. Demi meminimalkan risiko yang ditanggung oleh customer, Marlin Group memberikan garansi yaitu penggantian frame selama 3 bulan sejak pembelian bila ada kerusakan pada frame atau penggantian lensa bila ada lapisan lensa yang mengelupas. Yang kedua kita masuk kepada customer segment. Marlin Group termasuk di dalam kelompok segmented karena Optik Marlin melayani berbagai segmen dengan kebutuhan yang berbeda dari segi gender, usia, dan pekerjaan, tetapi masih dalam lingkup pasar yaitu menengah ke atas. Channel type. Di sini Marlin Group mempunyai 2 channel type yaitu direct dan indirect.
Direct ini pembeli dapat melakukan pembelian langsung di 26 outlet Optik Marlin, dan indirect-nya dapat melakukan pembelian melalui website Marlin Group, yaitu marlingroup.co.id. Kemudian kita masuk pada channel phase. Di sini adalah 5 fase dalam channel phase, yaitu yang pertama adalah awareness, evaluation, purchase, delivery, dan after sales. Mari kita bahas satu persatu. Dalam awareness, Marlin Group melakukan promosi-promosi melalui media online, yaitu Instagram dan Facebook, lalu kemudian promosi melalui brosur, spanduk, dan umbul-umbul yang kami pasang di beberapa titik di sekitar Optik Marlin. Lalu yang terbaru adalah Marlin Group mempunyai website yang dapat digunakan untuk sebagai sarana penjualan langsung kepada customer. Kemudian tahapan evaluation, menawarkan berbagai merek model dan harga frame atau kacamata kepada konsumen sehingga mereka bebas memilih dan membandingkan frame-frame yang sesuai dengan bentuk wajah mereka dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian pada tahap pembelian, yang seperti telah saya utarakan di awal, customer dapat melakukan pembelian di outlet secara langsung atau pembelian melalui website, dan pembelian pada saat pameran atau pelayanan medical check up yang sering dilakukan oleh Optik Marlin bekerja sama dengan beberapa instansi. Kemudian delivery. Delivery di sini adalah penyampaian dari produk atau jasa Optik Marlin kepada pelanggan melalui tahapan, yaitu pertama melakukan konsultasi dan anamnesa terlebih dahulu untuk mengetahui keluhannya saat ini dan yang dibutuhkan oleh customer. Kedua, melakukan pemeriksaan mata dengan baik dan teliti. Di sini kami berusaha menyampaikan layanan jasa kami yang terbaik demi kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga, menawarkan kacamata yang sesuai dengan kebutuhan dan bentuk wajah pelanggan. Lalu kemudian after sale service, memberikan garansi penggantian frame selama 3 bulan sejak pembelian dan memberikan layanan servis serta cuci kacamata gratis di semua cabang Marlin Group seumur hidup. Lalu tahapan berikutnya adalah customer relationship. Di sini jangka waktunya yaitu transaksional, yaitu pada saat melakukan transaksi jual beli. Kedua adalah model pelayanannya, kami adalah personal assistant, yaitu satu orang dapat melayani beberapa customer. Yang ketiga, keterlibatan dengan pelanggan, co-creation. Optik Marlin menyediakan survei kepuasan pelanggan untuk customer yang di dalamnya customer dapat memberikan saran dan kritik dari mereka untuk Optik Marlin Group. Kemudian kita masuk kepada tahapan backstage dalam bisnis model kanvas. Di dalam tahapan backstage ini pun mempunyai 4 elemen, yaitu key resources, key activities, key partner, dan cost structure. Kita masuk kepada key resources. Yang pertama, physical asset. Marlin Group mempunyai beberapa aset fisik seperti hampir semua gedung optik yang sudah merupakan aset dari Optik Marlin Group, peralatan dan instrumen optik, serta kendaraan. Lalu yang kedua adalah intelektual. Berikut merupakan beberapa merek-merek frame yang telah didaftarkan di PDKI sehingga frame-frame yang dijual di Optik Marlin tidak dijual di optik lainnya. Ini adalah house brand kami, yaitu Jinswan, Epson, Petrus, Cima, dan The John Peter. Lalu merek dagang kami sendiri pun Marlin telah kami registerkan. Yang ketiga adalah human. Marlin Group mempunyai total kurang lebih 128 staf yang tersebar di 26 cabang optik. Dan bahkan ada beberapa yang telah bekerja lebih dari 20 tahun di Marlin Group. Yang keempat adalah finansial. Dari segi finance, kekuatan finansial dimiliki oleh Optik Marlin yaitu murni dari dana pribadi dari pemilik, karena ini merupakan perusahaan milik perorangan dan hanya beberapa cabang optik yang gedungnya adalah masih kredit dari bank. Kemudian kita masuk kepada key activities. Key activities dari Marlin Group itu sendiri adalah problem solving, yaitu
fokus pada memberikan solusi terbaik untuk beberapa kebutuhan atau permasalahan dari konsumen seperti tidak dapat melihat dengan jelas, kacamata lama sudah rusak, dan konsumen ingin mengganti model baru. Kemudian adalah kita mempunyai layanan purna jual, yaitu garansi seumur hidup untuk servis kacamata di cabang Optik Marlin. Untuk keluhan seperti tidak dapat melihat dengan jelas, Optik Marlin memberikan solusi yang itu melakukan pemeriksaan refraksi dengan secara profesional oleh tenaga ahli dan memberikan rekomendasi yang tepat kepada pasien tersebut sehingga pasien tersebut dapat kembali melihat dengan jelas. Oke, partnership. Di sini hubungan partnership-nya berupa buyer-supplier relationship. Hubungan dengan buyer itu sendiri yaitu kepuasan pelanggan adalah prioritas penting dari Marlin Group, sehingga Marlin Group berusaha menjalin hubungan yang baik kepada setiap pembeli atau pelanggan dari awal mereka masuk menjadi pembeli kami hingga after sale-nya, seperti melakukan komunikasi melalui WhatsApp ataupun melalui media komunikasi lainnya. Sedangkan relationship dengan supplier yaitu menjalin hubungan yang baik dengan para supplier baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Mereka terdiri dari supplier lensa, frame, dan alat-alat optik. Marlin Group selalu berusaha memegang komitmen dalam hal kerjasama dengan para supplier. Inilah contoh beberapa supplier dari Marlin Group yaitu Essilor, PT Timuraya Lestari, Polycor, dan Kodak Lens. Kemudian kita masuk kepada cost structure. Konsepnya sendiri menganut value driven karena perusahaan tidak terlalu memikirkan harga produksi dalam hal ini yaitu harga beli. Karena Marlin Group adalah merupakan importir juga sehingga harga jual dapat bersaing dengan kompetitor lainnya di bidang optik yang rata-rata mereka membeli barang dari dalam negeri atau wholesale. Kemudian ada variable cost. Barang import termasuk variable cost karena seperti contohnya ada biaya ekspedisi. Semakin banyak barang yang dikirim maka semakin murah biaya ekspedisi yang dibebankan kepada masing-masing barang. Tetapi kalau kita mengirim barang import dalam kuantiti yang sedikit, tentunya biaya ekspedisi menjadi mahal yang ditanggung di masing-masing barang tersebut. Kemudian social impact-nya, Marlin Group membuka lapangan kerja di berbagai kota seiring dengan berkembangnya cabang Marlin. Selain itu, bekerja sama dengan UMKM untuk memproduksi casing kacamata dan souvenir. Hal ini tentunya akan berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi global, pelestarian budaya, karena souvenir yang diberikan biasanya mengandung unsur budaya seperti kipas dan dompet dari kain batik. Lalu untuk environmental benefitnya, seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini lensa kacamata sudah tidak diproduksi dari bahan kaca lagi yang sulit untuk didaur ulang. Untuk social dan environmental cost, terkadang desain optik Marlin yang mewah membuat orang tidak berani berkunjung karena merasa pasti harga kacamatanya mahal di dalam optik Marlin. Padahal tidak seperti itu, itulah negatifnya dari segi sosial. Dari segi lingkungan, produk optik seperti bingkai kacamata dan lensa yang tidak terjual lagi atau cacat sering berkali berakhir menjadi limbah. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk Universitas Ciputra dan Marlin Group.